Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Kumaha damang samudayana wilujeng siang badai kasonten ya. Alhamdulillah dinten ayeuna sim kuring tiasa patepang deui nya. Kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa berjumpa lagi setelah sekian lama karena saya sangat sibuk ya. Akhirnya kita bisa ngobrol santai seperti ini. Ini sebenarnya saya itu masih banyak banget pekerjaan ya, sahabat-sahabat GDA semuanya ya. Kenapa saya dikatakan banyak pekerjaan? Karena saya ini sangat sibuk, super sibuk. Nah, waktu kemarin ada salah satu program Kang Deddy Mulyadi terkait vasektomi ya, terkait vasektomi. Waktu pertama kali itu dikomentari sama Munif itu ya. Munif momentari. Nah, yang kedua mertuanya, yaitu siapa? Pak Rizik Syihab. Waktu Munif mengomentari itu sebenarnya saya terus terang saja ya, saya itu tidak mau menanggapi saudara. Ya. Tapi pas bapak mertuanya ini mengomentari, oke lah kita tanggapi bareng-bareng ya. Nah, kita lihat dulu ya cuplikan videonya setelah intro yang satu ini. Makanya saya mau tanya, ini di sini banyak para kiai, banyak para ulama, banyak para asatid, santri Jawa Barat. Kalau begitu program syarat wajib vasektomi untuk penerima bansos, kira-kira tolak atau terima? Tolak atau terima? Maka kita minta kepada Gubernur Deddy Mulyadi, tolong hargai rekomendasi MUI, hargai fatwa MUI, hargai suara para ulama, cari solusi lain, jangan bikin solusi yang bertentangan dengan syariat. Makanya saya mau tanya masyarakat umat Islam, siap jaga Jawa Barat? Jaga Jawa Barat katanya. Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Jawa Barat? Takbir! Sallu ala Nabi. Penduduk Jawa Barat itu Pak Rizik ya. Nanti kita komentari sudah. Ulama yang mereka diharamkan untuk melakukan vasektomi. Saudara, tahu-tahu sekarang kalau mau dapat bansos harus vasektomi. Ini pemaksaan. Terus? Dan kalimatnya kasar. Kalau miskin jangan punya anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang tadi disinggung oleh Dokter Bahar. Soal punya anak nggak punya. Kita dengerin dulu saudara ya. Nanti kita tanggapi, oke? Bukan. Nah, jadi alasan dia ini karena tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Barat. Tingkat kemiskinannya. Mengatasi kemiskinan bukan dengan vasektomi. Mengatasi kemiskinan bukan dengan memandulkan umat, bukan. Bukan. Mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja. Betul, Bu? Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? 1, berantas korupsi. 2, buka lapangan kerja. Betul. Betul. 3, ringankan pajak. Jangan dikit-dikit ini pajak, itu pajak, ibu beranak kena pajak juga. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi mengatasi kemiskinan itu bukan dengan ngatain orang miskin. Orang miskin gak punya anak. Nah, itu ya. Bagaimana tadi kira-kira menurut tanggapan kalian? Padahal Kang Deddy Mulyadi itu tak pernah menyebutkan orang miskin nggak usah punya anak, tidak pernah menyebutkan kalimat seperti itu ya. Yang pertama terkait vasektomi, oke lah, mungkin dari Majelis Ulama Indonesia itu menfatwakan haram terkait vasektomi. Tapi jangan salah, Kang Deddy Mulyadi itu tidak menyebutkan kalau orang miskin tidak boleh punya anak. Mana pidatona, mana ceramahna anu nyebutkan Kang Deddy Mulyadi ya, Kak jalmi anu miskin, jalmi anu teu mampu, teu menang boga budak. Tunjukkan satu aja, mana bukti videonya. Enggak pernah Kang Deddy Mulyadi melarang orang lain untuk punya anak, itu enggak pernah. Jadi jangan ngawur ya. Terus lagi tadi Hanif Al-Atos katanya Jawa Barat harus dijaga, siap jaga Jawa Barat. Nggak perlu ente komandokan nih ya.
nggak perlu ente komandokan. Seluruh warga Jawa Barat itu ya akan menjaga apa yang mereka miliki, gitu loh. Mau itu dari warisan budayanya, mau itu dari warisan leluhurnya, mau itu dari kreasinya, mau itu dari adab dan akhlaknya, mereka jaga di Jawa Barat itu. Nggak perlu Anda komandoi, ya, buat Hanif Alatos. Nggak perlu. Karena Anda bukan asli orang Jawa Barat. Nggak usah ngatur-ngatur warga Jawa Barat Anda, ya. Paham? Dari sampai sini. Nah, untuk Pak Rizik, Anda jangan gagal paham juga. Ya. Saya sebutkan sekali lagi, ya. Saya katakan sekali lagi. Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, itu tidak pernah sekalipun menyebutkan kalau orang miskin itu tidak boleh punya anak. Tidak pernah. Kalaupun ada, tolong sebutkan mana videonya. Dan kalau memang benar Kang Deddy Mulyadi melarang, ya, orang miskin untuk punya anak, pasti beliau pun akan mengklarifikasi. Karena kebanyakan orang yang menerima bansos atau orang yang tidak mampu dan mereka menerima bansos atau bantuan sosial, itu anaknya udah terlanjur banyak. Itu loh, anaknya udah terlanjur banyak. Ada yang anaknya 7, 8, 9, bahkan sampai 12 anak pun ada. Tapi pas giliran ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, ternyata orang yang memiliki banyak anak tersebut dikategorikan orang miskin. Mereka sendiri yang mengakui di saat ditanya sama Kang Deddy Mulyadi. Makanya Kang Deddy Mulyadi berinisiatif, stop, jangan lagi punya anak kalau kondisi ekonominya belum mencukupi. Itu loh. Makanya disuruh vasektomi. Anda jangan memelintirkan kata-kata gitu. Anda jangan memelintirkan apa yang dikatakan oleh gubernur. Karena segala sesuatu yang terucap dari mulut Anda, ya Pak Rizik, itu udah diputarbalikan fakta. Ya mohon maaf, Anda mengatakan seperti itu karena apa? Karena yang didukung oleh Anda dulu kalah, gitu loh. Ya, di saat pilkada. Coba kalau yang didukung oleh Anda menang, gitu kan? Jangan pernah memutarbalikan fakta Anda, ya Pak Rizik. Harusnya Anda itu teliti kembali. Harusnya Anda itu telaah kembali, cermati kembali, dan dengar, benar-benar didengar oleh Anda itu apa itu maksud dari Kang Deddy Mulyadi. Itu loh. Jangan dengan seenaknya Anda mengucapkan seperti itu, seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu melarang orang miskin untuk punya keturunan. Salah Anda. Coba lihat itu di pidato-pidato Kang Deddy Mulyadi, di ceramah-ceramah Kang Deddy Mulyadi. Jangan yang ceramah yang dipotong-potong, jangan pidato yang dipotong-potong yang Anda dengarkan. Dengarkan secara full. Itu loh. Jadi seperti itu. Itu tanggapan saya untuk Hanif Alatos dan juga Pak Rizik Syihab. Sebenarnya saya itu males nanggapi Hanif Alatos itu males sebenarnya itu. Tapi berhubung ya bapak mertuanya yang dikatakan oleh sebagian orang FPI itu adalah imam besar, dia juga ikut mengkritik atau mengomentari kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ya sudah kita komentari balik gitu loh. Tuh katanya fatwa vasektomi haram, oke lah, karena itu fatwa dari MUI. Kita umat Islam setuju vasektomi dikatakan haram. Akan tetapi Kang Deddy Mulyadi tidak pernah sekalipun mengatakan orang miskin itu tidak boleh memiliki turunan. Catat omongan saya. Ya, buat Pak Rizik Syihab dan untuk para anggota-anggotanya yang lain. Kebijakan vasektomi juga menuai kritik dari tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu, bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana. Dan berkeluarga berencana itu kalau bisa melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja kan ada yang lain, ada pengaman,